malah dipakai oleh oknum kru film gitu ya. Ayah ada, tapi perannya nggak ada kak. Diajak makan nggak lama aku kayak diajak tidur kayak, tapi bodohnya tuh kayak diajak check in. Coba kamu kalau adegan geranjang gimana? Di itu Oh, dulu. jadi kayak pacaran lah Iya, ya. di grepe-grepe dulu. Aku yang bikin malu keluarga, aku yang nggak tahu diri kak. Terus? Aku apa yang mikir gimana ini? Aku udah diomel-omelin, aku udah digebukin pakai sapu kan. Lu paham gak jadi gue? Gladys nama samaran. Gladys mau cerita kalau Gladys itu bercita-cita menjadi artis. Betul. Sudah berbagai macam casting dilalui dan akhirnya kamu malah dipakai oleh oknum kru film gitu ya. Betul kak. Oke, gimana ceritanya? Semestinya awal ceritanya itu karena aku ada masalah keluarga ya kak. Dari kedua orang tua yang doyan nikah sih. Nikah lagi, cerai Broken lagi, nikah home. lagi. Iya, broken home. Aku kan anak dari yang pertama. Sampai pokoknya bapak aku yang pertama ini ya tukang judi, tukang nikah, hutang di mana-mana. Jadi aku tuh stres pusing kak. Makanya aku tuh bercita-cita kok enak ya jadi artis ya, kayak banyak uangnya ya. Ingin memperbaiki nasib Iya, dan betul, hidup. Kak. Betul. Apalagi aku ngelihat dari orang tua ya kak, susah utang di mana-mana. Mana ibu sama bapak itu kawin cerai intinya kayak ibu aku nikah 5 kali gitu. Kalau bapak aku nggak tahu berapa kali, dia mah bikin anak-anak aja gitu. Bikin anak tapi nggak dinafkahin kak. Ya contohnya aku aja gitu, dia cuma bikin tapi pas aku lahiran dia kemana, dia nggak dateng. Ya kan aku sampai nggak diajarin sama dia. Pokoknya kalau cerita soal ayah tuh nggak tahu ya kak, sedih. Kayak ayah ada, tapi perannya nggak ada kak. Ya. Maaf ya kak. Ya. Coba kita pelan-pelan aja, senyamannya kamu aja. Ya gitu sih, karena aku ingat masalah keluarga aja kak, makanya aku tuh bercita-cita enak ya ngelihat di TV jadi artis kayak gitu. Uangnya banyak. Iya. Jadi kan utang aku kan banyak ya kak dari keluarga. Umi aku cuma nikah mulu. Dan aku ini kan anak satu-satunya ya kayak tulang punggung gitu. Umi aku nikah sampai 5 kali, dia nggak ada anak lagi, nggak hamil lagi. Nyampe yang terakhir, umi aku nikah sama bapakku, bapak tiri kan, 12 tahun. Dia cerai lagi, padahal aku tuh yang bener-bener udah sayang banget sama bapak ini. Lebih aku nggak tahu perasaan sayang aku ke bapak yang kandung, karena aku nggak ada perannya. Nggak dapat kasih sayang. Iya, aku diurus-urus tuh sama bapak tiri aku ini. Baik banget, dia yang ngurus aku, nyekolahin aku dari SD sampai aku sekolah SMK. Tapi setelah itu cerai. Ada penyesalan juga sih kak, sebenarnya ada penyesalan. Karena aku sebagai anak nggak ikut campur gitu. Kenapa sih kalian tuh cerai gitu? Kenapa? Aku kan udah dari kecil tuh udah ditinggalin bapak ya, kayak aku tuh pengen punya keluarga utuh. Tapi aku nggak dapetin itu, sampai sekarang aku tuh mikirin itu gitu loh kak. Punya adik enggak, aku pengen punya adik, punya kakak. Kesepian ya. Apalagi ngeliat ibu aku, kasihan. Sekarang sendiri, aku kerja di sendiri, gak ada yang nemenin. Nggak nikah lagi? Sempet nikah itu yang kelima, tapi udah cerai lagi. Cerai mulu kak. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Tapi yang ketiga sih, yang kelima itu udah almarhum. Cuman aku tuh lebih sayangnya itu, dapet feel-nya itu sama bapakku yang keempat. Walaupun bapakku tiri, tapi dia baik banget ngurusin aku. Cuman sekarang nggak tahu, nggak pernah kontekan lagi. Banyak utangnya kak. Dan masih sampai sekarang masih banyak ada utang? Gak, itu utang dari bapak yang pertama. Belum lunas? Gak tahu ibu aku nih, dapetin suami itu nggak pernah bener kan. Tadi dia nikah yang kedua, apa sih kayak narkoba gitu, apa sih mafia kayak gitu. Nggak tahu, nggak pernah bener, nggak pernah dapet suami utuh yang bener-bener satu gitu loh kak. Selalu jadi istri yang kedua, yang ketiga.
Ibu aku. Itu kenal di mana? Kok bisa kena jong berkali-kali Nggak sih? tahu. Kalau yang ketiga itu mungkin dia benar yang bapakku yang 12 tahun itu. Tapi dia juga istri yang kedua. Ibu aku istri yang kedua. Broken home-nya berkali-kali dong ya? Mungkin Kamu ya? kalau kecil kan aku nggak ngerasain ya kayak namanya masih kecil kan nggak tahu ya. Tapi pas udah besar kehilangan itu benar-benar ngerasain gitu. Sampai ibu aku nikah aja aku nggak tahu lagi. Tahu-tahu dikirim foto udah nikah lagi. Kayak Oh, nggak dibilang nggak kamu sama... bilang kayak dia tuh nyepelein banget ya gitu ya. Aku kan udah gede, aku udah ngerti gitu Kak. Emang kamu nggak deket sama mama? Deket sih ya kan aku tiap bulan juga kan aku ngasih ya kan buat orang tua, buat ibu. Pulang-pulang juga sebulan sekali Cuma pulang. kamu nggak dikasih tahu Nggak tahu, nikahnya. nggak tahu itu nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu. Bener-bener tahu tuh dikirim foto dan nikah ya. Karena aku tuh orangnya diem Kak. Aku kayak nggak marah, lu ngapain sih gini-gini, kenapa sih cerai atau gini, enggak. Aku diem mendem. 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 Introvert Padahal kamu ya? aku nggak suka nih cerai atau aku nggak suka nih ibu aku kelakuannya seperti itu. Tapi sekarang sih ya alhamdulillah sih udah nggak seperti itu lagi, kayak udah tobat gitu lah Kak. Tapi nggak pernah punya anak tuh dari satu Enggak, dua tiga empat lima nggak ada anak ya? katanya sih sama yang bapakku yang 12 tahun itu pernikahannya pernah punya anak tapi keguguran. Jadi kamu itulah faktor kenapa kamu pengen banget ngebet jadi artis. Iya Kak. Emang cuman artis yang uangnya banyak, kan bisa jadi yang lain-lain. Ya, contohnya udah banyak Kak, kan di TV-TV kayaknya artis tuh enak banget gitu ya. Dapet Kerjanya uangnya santai, gampang. happy, cari duitnya Dapat gampang. uangnya tuh gampang gitu. Oke, lanjut. Setelah itu kamu mengikuti casting-casting dong ya? Enggak, kan itu sebenarnya aku kabur itu kan emang awalnya nggak dibolehin ke Jakarta. Oh, kamu kabur dari rumah. Kabur karena aku tuh disuruh nikah mulu Kak. Disuruh nikah mulu. Iya. Emang daerah rumah kamu daerah mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor ke Jakarta. Iya, Oke, dari Bogor. kamu ngekos atau gimana? Iya, aku sambil sekarang minum ya? ngekos. Silakan diminum. Iya Kak, makasih. Kamu sambil ngekos tuh di Jakarta. Iya. Terus? Ya, pokoknya kan aku karena masalah aku suruh nikah, karena kan kalau di kampung ya kayak usia sepantaran aku tuh udah pada nikah, udah pada punya anak dua teman-teman aku kan, karena mereka kan nikahnya dari lulus SD, mereka nggak pada sekolah SMA gitu ya. Kalau aku kan sampai SMK alhamdulillah gitu karena berkat bapak aku yang keempat ini disekolahin. Ya udah aku kabur, aku punya kenalan, aku ikut, tapi itu nggak langsung aku casting, aku kerja dulu, ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Iya, Keterima. sebelum aku kenal temen aku yang ngajak aku ke dunia entertain ini Kak. Keterima. Aku kerja di minimarket, tapi cuma setahun. Jadi apa? Waktu itu boleh sebut ini Enggak, maksudnya posisinya. posisinya waktu itu jadi ini kayak pramuniaga gitu. Kasir atau Kasir. kasir? Oke, gajinya berapa waktu itu? Waktu itu sih UMR-nya masih 3,3 Kak. Oke, kosan waktu itu harganya berapa? Kontrakan itu di daerah Serpong 700-an. Oh, kamu di Serpong, Iya. bukan di Jakartanya. Kalau sekarang aku di Jakarta. Itu kan di Pasarku. Di Serpong itu nggak ada saudara? Nggak ada, aku nggak punya saudara. Terus? Ya udah aku kan 1 tahun kerja di minimarket itu, terus akhirnya karena COVID ya aku ikut ngegrab ya, pokoknya biar aku bisa ngirim aja lah ke ibu gitu, ke orang tua biar bisa ngirim, karena kan kalau bukan dari aku dari siapa. Bener-bener dari tulang punggung aja tiap bulannya kayak gitu. Akhirnya dari situ kan aku kenal teman gitu, terus dia tuh ngajak syuting. Aku kira wah syuting nih kan, syuting siapa sih yang nggak mau kan masuk TV kayak gini udah seneng aja, apalagi kan aku udah emang hobi gitu, udah cita-cita gitu. Pengen impian lah ya. Ya udah pengen gitu ya, aku pengen banget pokoknya masuk TV. Ya udah ikut kok, ternyata cuman kayak lewat aja Kak. Bayarannya juga nggak seberapa. Pas kamu kayak casting, kamu mengundurkan diri dari pekerjaan lama? Iya, itu itu alasannya aku pindah ke daerah Jakarta karena aku ikut-ikut di dunia entertain. Oke, terus? Ya udah berjalan 2 tahun lebih ya, jadi figuran kayak gitu jenuh Kak. Kok kayaknya nggak ada kemajuan, kok begini. Ya udah aku ya ikut kenal-kenalan kru kayak gitu. Terus casting?
Belum. Oh, belum. Kak. Masih Aku kenal. kenal kru, tapi dia memang mengiming-imingkan aku untuk main di sebuah judul, nanti aku jadi ini gitu. Tapi kayak udah lu harus ikut mau dia gitu, diajak makan, kayak Mm-mm. gitu. Mau diajak makan. Makan terus kayak Mau lah ya kalau makan ya gratis ya kan. iya Terus Kak, tapi ternyata kaget juga ya Kak di dunia entertain kayak gitu, kenapa tuh? begini gitu kayak Gimana tuh? Begini tuh. ngelihat cewek itu kayak kayak nggak pernah ngeliat cewek Kak. Masa sih? Iya, maksudnya kayak diajak makan gak lama aku kayak diajak tidur kayak tapi bodohnya tuh kayak ya udahlah kayak gue kan pengen siapa tahu memang jalannya seperti ini gitu, gue pengen jadi artis gitu loh Kak. Ya udah aku Tapi nggak semua dunia entertain kayak gitu, tergantung orangnya. ya tapi Kalau kebanyakan deh kayaknya. artinya kan godaan mah pasti ada, tapi kalau kita nggak mau ngambil, nggak akan kena kan? Iya sih Gitu. tergantung Tergantung diri tergantung kita diri kita dan kan. iman ya. Iman kita gitu. Berarti itu kan keputusan kamu tuh, kamu berarti emang disuruh apa aja? Jadi apa gitu? Ya pokoknya kalau sama Jadi yang kru ini mm-mm. ya pokoknya diiming-iming nanti kamu jadi masuk ke sebuah judul baru, kamu jadi perannya seperti ini. Tanpa melalui casting. Iya, tanpa melalui Tapi kan harusnya casting. kalau yang bener kan jalurnya casting dulu. Ya aku kan namanya Kak dari kampung, aku Nggak nggak tahu. Walaupun aku ikut-ikutnya ekstra-ekstra aja gitu, figuran, aku nggak begitu memahami gitu Kak. Kayak gitu. Tapi aku juga udah ke tahap casting juga. Cuman yang sama kru ini ya udah dipakai aja gitu. Akhirnya Yang udah ini kru ini jabatannya apa di sana, dia sebagai apa? apa sih skrip atau apa gitu ya yang Bagian naskah. ya kayak gitu. Oke. Bagian skrip kayak gitu. Penulis naskah dong Mm-mm. berarti ya. Oke, Ya terus? namanya nggak tahu ya Kak. Maksudnya kan Heeh. orang-orang kayak gitu banyak yang mengaku-mengaku gitu. Oke. Ya udahlah aku mah percaya aja. Heeh. Terus? Ya udah akhirnya dipakai tapi nggak nyampe beberapa kali sih kayak kenal sama dia. Ya udah kayak ketiga kalian udah aku Awal kejadiannya gimana tuh? ya karena kan namanya di lokasi kan digoda-godain di ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pertama kali kamu dipakai sama si kru, Diajak check in, diajak check in. diajak check in. Pada saat kamu diajak makan itu, Ya, gimana ngomongnya? ya kamu mau nggak katanya main di judul ini, kita bakalan ngeluarin judul baru nih, judulnya ini nanti kamu sebagai peran ini. Oh mau dong kena ya. Udah tapi kamu harus ikut aku dulu ya. Kemana? Ya udah ikut aja. Nanti kita enak-enak. Ya udahlah. Akhirnya dibawa sama dia check in. Itu pun check innya nggak di ini Kak, nggak di tempat-tempat mewah. Dia diajak ke itu Kak. Ditit. Jadi murmer lah ya. Iya. Yang harga kamarnya berapa tuh? Ya udah aku mau aja Kak. Ya aku juga kan udah nggak perawan ya Kak. Tapi aku juga kan punya pacar sebenarnya. Oh, Aku jadi juga, kamu pun juga it's okay gitu iya ya? karena aku Nggak udah keberatan. nggak ini gitu, nggak masalah lah. Aku kan punya pacar, aku pacaran udah 3 tahunan. Aku diem. Apa? Aku diem gitu dari pacar aku. Suaranya jangan berbisik-bisik ya, kedengeran. Diem. Diem-diem maksudnya kamu tanpa sepengetahuan pacar kamu. Iya. Terus? Ya udah kencan lagi. Udah pokoknya yang ketiga kali aku diiming-iming, aku nggak mau lagi, aku cut off, aku nggak mau kenal lagi gitu Kak. Sebenarnya sempat ada penyesalan tapi tetap aja. Karena nggak ada bukti kamu diajak main. Iya, nggak ada bukti. Di judul yang judulnya aja dijanjikan. kayak nggak jalan-jalan. Oke, itu jatuhnya penipuan loh, dia menjanjikan sesuatu akhirnya kamu terjerumus. Betul. Oke, dari situ casting. Aku ini dulu apa sih? Ya udah aku figuran-figuran dulu aja kan, figuran-figuran dulu. Namanya aku kan butuh uang ya kayak harus ngirim gitu. Ya udah aku figuran-figuran terus aku kenal Astrada. Aku kenal Astrada ya sama sih di gitu-gitu. Nggak tahu mungkin emang karena diomongin atau apa ya sama si kru ini. Oh, berarti dia bocor. Ya mungkin diomongin kali si cewek ini tuh gampang. Bisa dipakai. Bisa dipakai gini-gini. Terus kamu gak marah itu digosipin begitu? Enggak, maksudnya mungkin aja gitu karena kan namanya di entertain kan sempit ya kayak kenal ini. Jadinya ya udah gitu diiming-iming lagi. Diiming-imingnya gimana? Kan kamu udah belajar dari yang pertama, masa kamu nggak ini? Gimana ya Kak? Aku kan
pengen banget gitu, apalagi kan dia bukan kru Astrada gitu Oh, Kak. naik tingkat lah Naik, ya. iya gue pikir iya gitu. Gimana sih Kak, aku kepengen banget gitu jadi terkenal gitu, jadi penghasilannya banyak kan. Kalau figuran kan nggak seberapa ya kayak kayak gitu. Ya udah Terus? aku kenal-kenal sama si Astrada ini. Tapi kalau itu kan aku berjalannya itu ada kontekan dulu, jadi nggak langsung kayak to the point Kak. Ya kayak pacaran dulu, gini. Oh, kayak Iya, itu chatting-chatting. aku diajak casting. Casting, terus beneran casting tuh? Casting Kak. Mm-mm. Tapi itu kenapa ya nggak pada bener gitu kalau di dunia entertain. Jangan salah, jangan nggak semua loh. Nanti pada marah nih Iya. teman-teman aku di dunia entertain nih. Hey, katanya kamu siapa? Gitu. Gue aja Hmm. normal gitu. Aku aja jalannya normal, alhamdulillah ya. Mm-mm. Di dunia entertainment zaman aku dulu casting presenter bola gitu Iya. kan, casting yang acara semua di stasiun TV, alhamdulillah gitu. Kalau aku nggak ada jalur kayak gitu, semuanya jalur casting normal. Dan alhamdulillah lolos casting gitu. Gak semua, mungkin itu Iya. pas kamu kebagian apesnya ya. Iya. Apa saja Oke. terus. Nah, tahapan castingnya gimana? Castingnya normal nggak nih? Itu pertama kali casting ya Kak. Aku kan Mm-mm. nggak pengalaman casting gitu. Mm-mm. Kan kalau casting kan di dalam studio gitu kan, Mm-mm. tertutup gitu Mm-mm. kan, cuman ada kameramen, Mm-mm. kalau nggak 2 orang kayak gitu Mm-mm. kan. Ya udah awal-awalnya tuh ya udah coba kamu acting nangis gitu, Mm-mm. marah, Mm-mm. acting gimana kalau kamu bete atau gimana. Ya Mm. udah aku lakuin kayak gitu, perkenalan dulu Kak. Sukses tuh. Hah? Sukses, bisa marah, bisa nangis. Iya, udah ngelakuin itu Mm-mm. udah. Mm-mm. Pokoknya kalau nggak salah dulu tuh aku casting film ya, tapi lupa Mm-mm. lupa judulnya apa. Udah, tapi kayak lama-lama coba kamu kalau adegan geranjang gimana kayak gitu kan. Hah? Ya udah, aku coba-coba aja, aku binal-binal aja kan gimana set kayak gitu lah. Oh, gimana? Iya. Coba Iya. ini ada kamera ya kan? Coba gimana? Coba rambutnya coba Iya, dikibas-kibas. Coba nah gimana? adegan Ini ada geranjang kan kamera ya. gimana ya. Anggap aja lagi casting ya. Kayak kayak gitu kok Kak. Kayak terus kayak dibuka-buka kayak gitu. Jadi akunya nurut aja saking ya udahlah mungkin ini bakalan bener gitu loh. Ya aku nurut Dari casting aja udah nggak bener. kan nggak tahu Kak, maksudnya aku nggak ada pengalaman casting. Aku Terus? juga lah udah hancur loh Kak, nanggung banget, hancur hidup gitu. Mau gimana lagi? Nah, terus udah castingnya sampai dibuka-buka sampai mana bukanya? Nah, pokoknya kan aku pakai celana short ya. Pokoknya udah dibuka. Nah, disuruh buat apa kayak foto model kondom gitu. Oh, pengaman ya. Iya. Jadi apa namanya? Fotonya berarti pakai baju bikini. Kamu melakukan? Ya aku ngelakuin itu. Karena Terus? kan katanya buat iklan. Buat iklan juga. Nanti ini ada nih, kalau kamu nggak lulus di film ini, coba kamu buat iklan ini nih, coba kamu bisa nggak praktekin. Terus kamu dites nggak badan kamu harus bagus, diliatin semuanya? Diliatin, kan pakai bikini aja. Oh. Kayak gimana sih gaya-gayanya kalau kamu itu sama ini Kak, sama ada yang ini lagi yang casting. Yang casting cowok gitu. Oh, Kan jadi kan pasangan. ngantri. Iya, pasangan kan ngantri. Ya udah, ikut-ikut aja. Malah ada yang lebih parah Kak. Jadi kayak misalnya cowok sama cowok tuh harus ciuman. Hah? Kayak gitu. Cowok sama cowok? Iya, jadi disuruh Tapi kan kayak gitu. kamu tadi casting film, kok ini tiba-tiba Enggak, jadi kayak iklan itu? ditawarin Pengaman. Kak. Kan tadi aku Oh, bilang. jadi kayak kalau ditawarin nggak masuk ke lagi. film ke judul ini nih. Oh, cadangannya. Jadi diiming-iming kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak keterima di film, ini ada nih Buat iklan iklan pengaman gitu. Terus kamu lakukan juga. Tahu lah nggak mendingan udah lah Waktu tuh. itu pose fotonya seperti apa? Kayak megang produknya kan ya kayak. Udah kayak gimana sih? Kayak sama pasangannya lagi kayak adegan gini, kayak gini atau gimana kayak gitu Kak. Jadi bukan tanpa busana ya, dengan busana. Pakai bikini. Bikini aja, nggak sampai nudis gitu ya? Enggak. Oke. Terus si yang cowoknya yang casting sama kamu juga Iya, pakai ini aja. di kolor. Iya, apa sih? Sempak ya? Sempak kayak gitu. Terus kamu nggak ada curiga sama sekali? Dipikirnya ini bener gitu? Ya iklan itu kan kalau misalkan Sesuai dengan produk ya, sesuai karena dengan kan produk. memang produknya menjurus ke situ ya. Iya. Jadi harus adegan seperti itu, kecuali
produk misalnya susu bayi, nggak mungkin dong adegannya kayak gitu. Iya. Jadi kamu merasa itu wajar ya? Wajar. Oke. And then, Ya udah, kalau aku udah ngelakuin, kan udah tuh kalau udah selesai kan. Nah, yang parah itu yang aku bilang. Cowok mau cowok cuma, tapi dia kabur, nggak mau. si cowok sama cowok Iya. nggak dilaksanain tuh? Enggak, kabur. Karena dia Katanya, normal. iya kabur, karena normal. Tapi di Dari situ situ aja kan kamu maksudnya nggak tahu tuh. kan aku dulu Kak. Oh, Aku kamu udah dulu. duluan. Aku dulu. Oke. Terus Terus baru dia. Terus kan namanya juga kalau di luar kan ya peserta pada ngomong-ngomongin kayak gitu. Gini, tapi aku udah ngelakuin ya gimana? Aku pengen terkenal jadi artis. kalau pengen terkenal buka dong topengnya. Jangan. Kan beda ini mah. Masih malu. Nah, oke, dari situ. Ya udah, kalau dari situ ya udah nggak ada kabar lagi. Nggak ada kabar lagi kan. Berarti kamu total udah kayak terjun di dunia percastingan udah berapa lama? Casting dari awal tahun 2017-an aku. Dari 2017. Udah berapa ribu casting kamu lalui? Kapok sih Kak, nggak lagi. Jadi aku jadi ikut-ikut figuran aja. Oh, jadi kamu tuh castingnya cuma dikit ya? Iya, sedikit. Nggak banyak, pokoknya sedikit deh aku casting karena udahlah aku kapok gitu, takut gitu. Cuman ya udah aku balik lagi ke dunia figuran, ya mau gimana lagi sih, siapa tahu kan nanti emang jalurnya bukan jalur situ. Tapi sampai dipakai itu gimana ceritanya tadi sama si Oknum Astrada? Gak semua Astrada ya? Oknum Astrada Itu gimana? sebenarnya yang bawa aku ke casting itu ya Astradanya Kak, diiming-iming itu, tapi ya udah di itu Oh, dulu. jadi kayak pacaran lah Iya, ya? di grepe-grepe dulu. Dipakai dulu. beneran? Sama si Astrada itu dia memang bener dibawa ke casting itu. Bener ada castingnya, Iya. cuman nggak lolos. Cuman nggak lolos. Mm-mm. Nggak lolos. Paling parahnya kayak gimana? Dipakai biasa aja sama seperti yang pertama atau kamu dipaksa? Astradanya. Kalau sama Astradanya kan aku memang berjalan pacaran itu Kak. Berjalan pacaran. Berjalan pacaran. Berarti itu bukan dipakai dong ke pacaran. Tapi kan nggak ini loh Kak, kayak dari awalnya modusnya seperti itu. Karena akunya aja pakai hati. Iming-iming, jadi ya udahlah gitu ya. Pokoknya beberapa kali deh aku bersetubuh sama dia gitu. Ya udah kan pakai hati jadinya. Tapi nggak lama, cuma 3 bulan. Kamu ditinggal apa kamu yang ninggalin? Karena aku takut cowok aku tahu Kak. Oh. Dan kayak nggak jelas juga. Ya udah aku balik lagi sama figuran-figuran, terus aku sama cowokku. Nah terus dari situ berarti? Tapi pas sama Asrada ini akunya hamil. Hah? Terus? Iya. Dia punya istri? Itu dia, aku nggak tahu Kak. Soalnya setiap kali aku mau lihat KTP-nya itu dia nggak mau. Dengan nanya doang emang dia nggak mau jawab? Ya gimana? Namanya laki-laki dong belang kan. Nggak ngaku? Iya, gampang nutupin kayak gitu. Terus gimana? Cuma kan aku bingung ya. Aku udah bilang nih ke Asrada ini kan yang bawa aku bilang dia nggak mau tanggung jawab. Aku bingung. Aku minta tolong lah sama pacarku ini. Dan dia juga gak mau untuk bertanggung jawab. Terus? Aku minta tolong bilangin sama si ini orangnya seperti ini. Aku tunjukin fotonya, tolong cariin untuk tanggung jawab. Ya tetap nggak mau sih Asrada ini. Terus akhirnya? Ya tetap nggak mau. Akhirnya aku dibawa sama pacar aku pulang ke rumah, diceritain ke orang tuaku. Ya tapi aku nggak dinikahin. Tapi Terus? dia nggak nikahin aku. Dia cuma cerita sama orang tua aku kejadiannya seperti ini. Orang tua aku marah dong. Marah banget. Pusing. Udah kehidupan keluarga lagi susah. Aku ke Jakarta maunya apa? Mau bantuin orang tua malah bikin malu. Malu Kak, keluargaku. Kayak kecewa gitu loh. Aku ini anak satu-satunya. Aku yang bisa diandelin. Tapi aku malah mencoreng nama keluarga. Aku yang bikin malu keluarga, aku yang nggak tahu diri Kak. Terus? Aku yang udah akhirnya. Terus anak kamu gimana? Hah? Anak kamu? Anak. Jadi kan aku stres ya Kak.
stres lah mikirin gimana, coba aku mikirin anak yang nggak ada bapaknya, nanti gimana pertanyaan anaknya, stres mikirin keluarga, keluarga besar, dan belum lagi dari ibu aku kan, aku ini tulang punggung gitu. Rasanya aku pengen bunuh diri Kak, sumpah. Aku pengen bunuh diri, aku capek. Capek mikir gimana ini. Aku udah diomel-omelin, aku udah digebukin pakai sapu kan sama paman-paman aku kan, adik-adik dari ibu aku gitu. Karena kan kalau aku kan dari nggak ada abang gitu ya. Jadi mereka yang ngejaga aku gitu, yang ngasih tahu aku gitu. Saking stresnya mikirin itu Kak, karena aku keluarga besar gitu, mikirin gimana sampai aku pengen bunuh diri. Aku pengen bunuh diri gitu. Ya udah, aku kan toilet gitu, pipis. Aku nggak tahu kok pas pipis tuh kayak keluar gumpalan gitu loh Kak. Gumpalan apa? Gumpalan kayak warna merah sih, kecil. Kecil, aku foto. Terus aku diam-diam aku ke dokter gitu ya. Aku tanya ini tuh apa gitu. Aku takutnya kan apa berbahaya atau apa gitu ya Kak. Kata dokter itu janin dan aku keguguran karena efek aku stres. Aku nangis tiap hari, depresi. Itu Kak poinnya. Dan itu tidak mematahkan semangat kamu tetap di dunia percastingan. Tetep Kak sampai sekarang. Tapi nggak casting, ya udahlah aku jalanin aja, cari uang receh di figuran-figuran kayak gitu, peran-peran kecil kayak gitu, nggak apa-apa lah, aku udah kapok Kak, mau gimana, siapa tahu kan dari aku seperti ini berjalan pelan-pelan kan Allah mengangkat derajat aku gitu. Terus Kak, aku kan sama Astrada lain itu diajak syuting. Dia bilang sih syuting film. Aku sempat diajak ke lokasi syutingnya. Lihat lokasi itu kayak model rumah ruko gitu sih, 3 tingkat. Aku dari awal udah janggal sih. Janggalnya kenapa? Ya karena aku pernah trauma kali ya, yang dulu-dulu kok nih apa ya syutingnya, apa ya, bener nggak ya gitu. Akhirnya aku masuk ke dalam, tapi kayak banyak studio gitu Kak, studio sekatan studio kayak gitu kan. Ya udah, aku lihat satu orang kayak familiar banget Kak, kayaknya selebgram yang lagi viral. Tapi aku nggak tahu sih namanya, pokoknya selebgram dia viral. Terus aku ngelihat kok syutingnya kayak gitu, kayak nggak pakai baju sih Kak, ditutup ininya aja, ditutup bagian payudaranya aja. Kamu nanya nggak itu lagi adegan apa itu gitu? Ya kan dia lagi mulai syuting, aku nggak berani. Akhirnya ya udah, aku nggak ngambil job itu. Nah setelah beberapa bulan Kak, aku ngeliat berita ada yang lagi viral banget. Aku merhatiin lokasinya Kak. Aku merhatiin lokasinya, kok aku kayak pernah kesini gitu. Aku cari tahu ternyata bener. Itu Kak, itu PH abal-abal. Dan orang yang aku bilang selebgram itu, ya itu dia terkenal. Jadi viral. PH-nya abal-abal. Ya untung aja aku nggak ngambil job itu Kak. Kamu masih terselamatkan lah ya. Iya. Kalau misalnya viral, aduh matilah Kak aku. Udah banyak ngecewain keluarga, tiba-tiba aku kayak gitu, masuk kan. Gak mau. Aku juga kan balik lagi ke ekstras figuran-figuran kayak gitu ya Kak. Tapi karena aku linknya kenal orang dalam gitu, ya udah aku ditawarin jadi make up, ya kan. Oh jadi kamu make upin juga? Iya, make upin. Kalau misalkan ada orang yang mau jadi suster, aku cepolin. Kalau misalnya orang mau jadi apa, aku yang make upin kayak gitu kan. Tapi Kak, aku seluk-beluk ke dunia entertain kayak gitu ya, Astrada kan emang udah pasti galak ya Kak. Galak banget sih. Bukan cuma sama talent, apalagi sama figuran, galak banget. Ya sama. Jadi makin rendah kastanya makin digalakin gitu maksudnya? Iya Kak. Apa sama figuran ya, kita salah dikit, ya kayak gitu. Coba sama talent. Tapi kalau sama pemeran utama gimana? Kalau sama artis tergantung Kak. Kalau artisnya yang udah terkenal banget, enggak berani. Enggak berani. Mana berani dia mau ngambek artisnya. Ya udah, jangankan itu, kita aja sebagai make up gitu ya. Aku yang pengalaman jadi make up. Kalau saya ini nih rambutnya nih berantakan ya. Oh itu ya, rambut berantakan dikit? Iya. Oh gitu ya? Wah ini gimana lu kerjain nih, rambut nih berantakan kayak gitu. Sini lo katanya, gimana sih lo kerja? Diteriakin Kak. Namanya juga sutradara Pak. Udah aku diteriakin gitu. Dan kan kalau syuting kita kan dari pagi, kadang kalau layar lebar dari pagi ketemu pagi, ya kan, ke iklan apalagi, subuh.
Oh, dari subuh Dari sampai ke subuh subuh. Kak, iklan jam 3 tuh kita udah standby di Wow. lokasi. Udah standby di lokasi, belum lagi ketemu lagi pagi. Aku kan kayak udah pengalaman dari figurannya, jadi ikut syuting ini sampai aku ke make up. Emang capek banget sih, apalagi hati, kan batin gitu diteriak-teriakin, dimarah-marahin. Kan mereka tuh kenapa mereka tuh kerjanya semangat gitu ya, kerjanya on point terus. Ternyata setelah aku masuk make up, ya udah mereka pakai dopingan. Dopingnya berupa? Kayak feel sih kak, kayak feel kayak gitu. Aku harus sebutin kan, iya kayak feel. Pokoknya mereka tuh pakai dopingan biar mereka on point, biar mereka itu tetap. Aku aja pas aku jadi figuran, kok ngelihat kru ini ya kayak kerjanya tuh nggak ada ngantuknya. Seger Iya, terus. kok seger terus bawa barang, bawa ini. Terus suka bawa teh, kayak botol teh gitu. Ternyata itu bukan minuman, itu kayak mabok-mabokan kayak gitu. Oh, gitu. Tapi Berarti kalau nggak semua kru ya, tapi kebanyakan kayak gitu. banyak lah, banyak lah, hampir kayaknya. Udah rahasia Hampir umum lah setiap ya. judul deh kayaknya. Udah siap judul. Iya kak. Mereka berarti bekerjanya seperti robot, tidak pernah Iya, iya, beristirahat. makanya kan aneh ya. Kadang suka mikir, kok artis yang apalagi peran utama ya kan di tag terus ya, kita aja yang cuma figuran nunggu bete kan ngantuk. Artis kan capek ya di tag mulu ya. Kok mereka bisa gitu ya? Nggak capek. Nggak capek gitu, kok bisa? Mungkin emang Suuzon. ya kan bisa jadi kak, habis dari kru-krunya aja pada gitu, pada minum. Tapi kan sekarang ada doping yang kayak vitamin C. Ah nggak ngaruh. Jadi Emang iya? nggak ngaruh kak. Nah, ya enggak deh, itu mah udah pil-pil yang negatif kan banyak juga kan lokasi yang digerebek. Oh gitu. Iya lah, sama polisi banyak lokasi yang digerebek. Berarti dunia entertainment menurut sepengetahuan kamu dekat dengan itu? Pasti kak, udah pasti. Soalnya selalu ada minuman lah yang modelan teh kayak gitu. Ternyata bukan. Ada juga sih kru-kru yang nakal ya, yang suka nawar-nawarin figuran gitu. Ini minum, tapi di figuran juga ada yang nerima gitu. yang maksudnya kayak Minum yang juga. suka minum juga. Ada tahu kan, makanya kadang figuran tuh kadang suka terkenalnya bisa dipakai lah, bisa Oh gitu? itulah. Iya. Figuran terkenal bisa begitu? Bisa dipakai lah, karena emang Sampingannya. ada aja gitu kelakuan anak figuran. Ke PU aja nih kalau misalnya kalau misalnya kan kalau sinetron kan agak pelit ya kak, Emang iya? pelit gelas. Pelit. Maksudnya gimana pelit gelas? Kadang kita mau pakai gelas gede aja, kan kalau mau bikin teh gitu ya, kan kalau disedianya cuma gelas kecil. Ya Gelas kan? plastik. Gelas plastik kecil, sedangkan yang gede itu diumpetin. Ya, kadang kita kalau harus ini ya di lobby dulu, Jadi gimana? di lobby, Neng tinggal di mana? Neng mana nomornya? Kayak gitu. Oh. Ya gimana, kita kan pengen gelas gede gitu kan. Ya Allah, hanya gara-gara tukeran nomor HP. Kalau sinetron kayak gitu kak, tapi kalau Astaga. syuting-syuting kayak film iklan kan enggak. Budgetnya juga gede. Iya, budgetnya juga lebih besar. Iklan, film itu kan karena nggak continuity ya, Iya. sekali judul abis gitu, sekali abis. Kayak gitulah, selalu ada aja di lokasi itu, ada aja. Entah yang sutradaranya nganjing-nganjingin lah. Tapi ada sih waktu itu ya, bukan artis banget sih, mungkin baru jadi talent banget. Beneran diomel-omelin gara-gara baca skrip di pas mau tag-nya. Oh, baru mempelajari gimana Iya, tuh baru baca dialog. Gimana tuh? Jadi astradanya, lu gimana, lu bisa main gak sih gitu? Lu tuh di sini harus langsung tag, lu bisa main gak? Lu jangan kayak anak baru katanya. Udah selesai, bubar break. Ganti. Kayak gitu. Break. Break kayak gitu. Oh, dia langsung break. kalau marah break gitu ya? Iya, break dulu. Udah pas banget emang mau break makan maghrib, soma. Pernah dimarahin nggak sama Pernah sutradara? tuh, apalagi Gara-gara juga, apa? ya kalau misalkan dialognya Misalnya. kalau misalkan salah dimarah-marahin. Oh ya gini, apalagi sama figuran kan udah nggak ada harganya pokoknya. Kayak ya udahlah. Jarang-jarang banget kalau seorang figuran tuh dihargain gitu. Makanya pengen jadi artis kak. Jarang banget dihargain. Kita dikasih basecamp aja seperti itu kan. Basecampnya seperti apa? Ya kan kalau Aku nggak tahu. lokasinya nggak enak. Gimana tuh? Atau misalkan di rumah aja juga nggak ngemper aja, nggak dikasih apa. Oh, jadi kayak lesehan, nggak dikasih karpet. Kita kadang bawa sendiri. Tapi tetap pada pengen ya, pada pengen berjuang ya. Iya kak, gimana lagi rezekinya kan di situ kan. Konsumsi gimana? Dikasih makan? Kalau dapet? makan ya lah, Dapet lah. dapet. Makan sih lancar kak.
makan lancar. Makan mah aman ya, Iya. selalu ada Cuman makanan. gitu sih, dari kru-krunya emang mata ini ya, mata telanjang ya. Mata keranjang. Iya, Pada centil gitu ya. ya bukan lagi, centil banget. Pokoknya kalau ada figuran lewat udah digodain aja, Ning mau nggak nih Ning, ini minum Ning, minum, tahu-taunya minuman begitu. Oh, tapi kan kalau minuman begitu nanti nggak konsen kerjanya, ketahuan mabora. Nggak ngerti lagi. Kan Hmm, emang iya akhirnya nanti pas tek jadi jadi sempoyongan dong. nggak tahu kru-kru tuh emang pada gitu sih Kak. Emang Kamu nggak kapok, nggak lelah gitu? aku jangan apa siapa? Kamu nggak lelah dengan kehidupan seperti itu? Aku sih mikirnya mungkin udah rezeki aku di situ ya, Kak, gimana aku mau jadi seorang artis juga emang susah banget Kak, berbuat jadi seorang artis ya, kita mau naik menjadi talent aja kadang kita harus bener-bener selalu casting kayak gitu. Aku juga kalau ditawarin casting ya sebenarnya mau, tapi kayak balik lagi ke trauma aku yang udah jadi aku jalanin aja seperti ini gitu. Kalau emang castingnya meyakinkan ya aku coba, tapi kalau misalkan untuk ke hal-hal yang seperti itu enggak deh, mendingan aku yang udah ikut-ikut aja. Akhirnya jadi artinya kamu kalau kamu trauma casting, kesempatan yang lebih besar kamu nggak bisa dapet dong peran-peran yang bagus gitu kan. Selamanya kamu akan menjadi figuran. Iya sih bener Kak, tapi gimana ya Kak, aku kalau inget kayak yang udah Yang gitu ya, zaman dulu itu iya, ya. aku casting mau tapi mungkin ada temen gitu yang udah yang misalkan ngajak aku, misalkan bener gitu, yang barengan castingnya kayak gitu, udah aku mau. Kayak dulu tuh sempet ada zaman dulu, mungkin kamu udah lahir apa masih sekolah atau apa. Yang dulu kayak ada di sebuah rumah produksi yang artis di ruang gantinya ada kamera. Atau ya kamu dulu lah sempet ada tuh yang daerah Jakarta Selatan. Saya terkenal Kak. Terkenal semua, tapi dia nggak tahu kalau di kamerain. Jadi di ruang ganti itu dikasih kayak kamera kecil. Jadi pas buka udah kelihatan semua dan itu terupload seviral atau apa gitu. Jadi ngeri ya, maksudnya di lokasi gitu ya. Kalau kita nggak mawas diri, ya kita juga jangan mau ditawarin minum sembarangan. Karena kita nggak tahu isinya apa. Jadi kalau ditawarin minum ya minum kemasan yang masih disegel, ya kan? Terus kalau misalnya kita di suatu tempat baru nih, lokasi syuting ya kita lihat sekeliling nih, ada kamera atau enggak, namanya orang iseng kan udah banyak ya. Iya sih benar. Dan di tempat lokasi syuting itu kan banyak orang baru datang dan pergi. Kalau kita tidak bisa menjaga diri, bisa habis lah karena godaan begitu banyak kan. Jadi kamu sekarang kan impian kamu tinggi, tapi kamu maunya yang standar-standar aja. Udah pernah hancur Kak. Jadi kamu nyaman dengan yang sekarang aja? Karena cita-citaku yang terlalu tinggi akhirnya hancur, keluarga juga ikutan ngerasain ya, aku juga begitu pun aku kan, dosa juga iya. Tapi ya sekarang kalau emang aku berjalan seiringnya aja gitu, kalau emang rezeki ya mudah-mudahan gitu bisa lewat jalur yang benar. Oke, jadi pelajaran yang bisa diambil dari kamu nih yang sepengetahuan punya pengalaman tentang percastingan, persyutingan, mana kamu bisa sampaikan? Ya, pokoknya buat cewek-cewek di dunia entertain, kalian kalau emang pengen ngegapai cita-cita kalian, jangan bodoh. Kalian ikutin alur yang benar. Jangan mudah percaya sama oknum-oknum seperti kru, astrada, kan caster, jangan. Kalau casting juga hati-hati. Gak semuanya itu benar. Pokoknya kalian tuh harus bener-bener selidikin dulu. Kalau bisa kalian tuh ya udah lewat jalur bener aja. Jangan kayak saya gitu. Ini cukup untuk jadi pelajaran diri saya aja. Semoga aja kan dengan yang pelan-pelan seperti jadi figuran dulu, semoga aja kan diangkat derajatnya sama Allah gitu. Oke, dan sekarang juga kalau untuk menunjukkan tadi poinnya terkenal ya. Terkenal kan sekarang udah banyak tuh di sosial media, nggak perlu dari syuting film, bikin konten. Iya sih. Dari YouTube, TikTok, selama kita punya karya, berkarya gitu, bisa loh jadi terkenal. Bisa sih benar ya. Kamu nggak berminat untuk seperti itu? Kayak itu ya yang
joget-joget kan. Enggak, ya banyak hal. Iya, Ada yang kan dia banyak yang terkenal. spesialis nyanyi cover, atau dia misalnya punya kayak stand up komedian. Bener nggak? Iya Banyak sih. tuh yang langsung terkenal. Tapi aku nggak ada bakat nyanyi kak. Nyanyi stand up nggak juga ada. Cipta lagu nggak ada. Acting, kamu bisa acting? Acting bisa lah. Oh gitu. Bisa acting nangis? Kalau nangis harus mendalami dulu lah. Tapi kalau disuruh, kamu nih dapat peran nangis, diambil ya? Ambil. Tapi kebanyakan kan kalau dari sinetron kan kayak jadi suster atau jadi pelakor, aku mah Oh. jadi pelakor sih. Gimana sih kalau acting jadi pelakor? Coba. Eh, 3, 2, 1, action. Kamera roll, action. pelakor apa ngelabrak nih? Bebas saja. Coba, aku pengen ngetes kemampuan acting kamu. Oke. Bisa nggak menjadi pemeran utama atau pemeran supporting talent? Nah. Yuk, action. Oh, jadi ini istri kamu yang gak seberapa itu. Gak ada apa-apanya. Lebih baik gue lah, cantik, seksi. Ngapain sama dia? Mending udah mas, kamu sama aku aja. Aku udah cantik, kan? Kurang apa lagi? Ya kan? Udah tinggalin aja istri kamu yang kayak yang bombo itu. Mbore, apa kabar Mbore? Gitu ya. Tapi itu bukan marah lah ya, itu kayak julid gitu, julid. Kalau kamu marah. Marah sama pacar. Cerah, marah. Marah sama siapa nih? Matanya mau keluar, marah. Coba. Kali-kali aja dari podcast ini sutradara ngeliat ya kan. Ah bagus, hubungin. Nah, butuh apa? Butuh talent gitu. Coba, cus. Aku marah sama pacar ya? Ya, kamu mau apa? Memasuki dulu energi marah kamu? Tarik nafas atau butuh waktu untuk? Silakan. Take your time. Udah ready? Udah dapet? Yuk, 3, 2, 1. Action. Lo gimana sih? Hah? Gue 5 tahun nungguin lo. Gue 5 tahun nungguin lo. Ki, ngerti dong. 5 tahun gue hubungan sama lo sia-sia. Sekarang usia gue udah 26 tahun, gue pengen nikah. Keluarga gue, Ki. Keluarga gue nungguin. Lo paham gak jadi gue? Sakit. 5 tahun. 5 tahun. Gue cuma pengen lo nikahin gue. Bukan hubungan yang gak jelas. Sedikit aja lo ngerti gue. Lo bukannya main judi, lo main slot, lo main ini, main itu. Lo main perempuan. Buat apa? Buat apa lo ngejalanin hubungan sama gue, tapi kalau lo masih kesana kesini, buat apa? Lo ngerti dong? Hah? Pernah gak sih ngerasain jadi gue? Gak pernah. Ngerti gue aja lo gak pernah. Gila lo ya. Aku bukannya nggak ngerti, aku sibuk main pinjol. Tas dulu dong, emosinya keluar. Aduh, ada namanya lagi. Gak apa-apa lah. Si Eki itu beneran kayaknya curhat. Iya. Terus sampai anak-anak aku pada turun, ada apa nih mami katanya gitu. Ya pas sutradara ya kan, produser film nih melihat bakatnya mungkin bisa. Itu tadi sama samarannya siapa, Rara ya? Apa? Gladys. Oh Gladys. Ya Gladys ini bisa diundang casting, bisa menjadi apa, pemeran yang aktris ya, aktris terkenal gitu. Tapi ingat harus jaga diri nih buat pendatang baru ya, yang mau di dunia entertainment, jangan seperti ini kisahnya, cukup dia aja yang mengalami seperti tadi kamu bilang ya. Oke, jadi inilah kisah suka duka dan kehidupan. Sekali lagi itu yang disebutkan tadi itu adalah oknum ya, tidak semua, dan mudah-mudahan masih ada orang baik lah yang nggak seperti itu. Oke. Thank you Gladys, jangan marah lagi ya. Aman Kak, aman. Aman.